Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk anak kelas 11 ya. Tadi di video pertama kita sudah bahas masalah perbedaan antara, secara ringkas ya, perbedaan antara baik salam, kredit dan DP. Oke, sekarang kita akan membahas secara simple ya tentang apa itu menimbun barang. Oke, menimbun barang. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Ini kita telah mengambil, sebenarnya kita udah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang bab apa? Bab al-ihtikar ya. Ihtikar adalah apa? Menimbun barang. Menimbun barang. Tapi menimbun barangnya ke arah negatif ya. Maksudnya apa? Maksudnya menimbun barang untuk idroron binnas. Apa itu idroron binnas? Untuk merugikan orang lain ya. Ihtikar itu menimbun barang tapi yang konotasinya itu negatif ya. Menimbun untuk apa? Biar orang lain kesusahan, biar orang lain membeli barang tersebut dengan harga mahal ya. Biar apa? Biar barang di pasaran menjadi langka, kemudian dia menyusahkan orang. Itu namanya al-ihtikar atau menimbun barang. Nah, sebenarnya dalam al-ihtikar ini itu 4 imam itu berbeda pendapat ya. Yang pertama, ada 2 kubu nih, ada 2 kubu. Kubu yang pertama itu Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, bukan Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Hanifah, Abu Hanifah ya. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu beliau bertiga ini berpendapat bahwasanya menimbun barang yang dimasuk dalam syariat yang bernama al-ihtikar ini itu syaratnya harus apa? Syaratnya harus terjadi pada apa? Pada bahan pangan pokok ya. Nah, kalau terjadi selain di bahan pangan pokok, maka menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Abu Hanifah, maka itu bukan disebut al-ihtikar gitu ya. Bukan disebut menimbun barang yang arahnya ke negatif gitu ya. Jadi kamu nimbun sandal boleh. Nah, karena kan kalau sandal nggak harus itu sebenarnya kan gitu, nggak harus pakai merek itu misalnya begitu ya. Nah, ada kubu yang kedua nih. Kubu yang kedua adalah pendapatnya siapa? Kubu yang kedua itu pendapatnya Imam Malik ya gitu ya. Imam Malik itu berpendapat bahwasanya ihtikar atau menimbun barang yang negatif ini itu boleh terjadi untuk semua barang apapun gitu ya. Semua barang. Yang penting apa? Yang penting di situ kalau ada idroron binnas ya, membuat orang lain itu celaka atau susah atau merugi, itu bahkan Imam Malik itu di situ ngomong apa? Ya, itu juga disebut al-ihtikar ya. Paham nggak nih bedanya nih? Bedanya adalah kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu harus bahan pangan pokok. Misal kalau di Indonesia apa nih? Kalau di Indonesia kan bahan pangan pokoknya adalah beras ya. Nah, nasi, bukan nasi udah matang ya, beras ya atau padi ya. Adalah kalau yang di bagian timur, orang-orang timur berarti ada apa tuh sana tuh? Gandum ya. Gandum misalnya gitu ya. Nah, maka nggak boleh nih menimbun hal seperti ini. Maksudnya idroron binnas tuh nggak boleh ya. Paham ya? Nah, bahan pokok plus idroron binnas tuh nggak boleh. Tapi kalau Imam Malik itu berlaku untuk semua barang apapun itu, begitu ya. Nah, paham ya perbedaan pendapat di sini ya. Imam Malik untuk semua barang, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu hanya untuk bahan pokok. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, syarat yang selanjutnya syarat yang pertama kan, syarat pertama
Itu kalau menurut tiga imam ini adalah bahan pokok. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, syarat yang pertama boleh ke semua bahan pokok. Nah, kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah idroron binas. Apa itu? Bermaksud untuk merugikan atau mencelakai orang lain, ya. Ini nggak ada perbedaan pendapat nih. Imam Syafi'i, tiga kelompok ini, tiga imam ini dengan Imam Malik itu sama. Syarat yang kedua adalah idroron binas, ya. Sekarang kalau kamu nimbun, ya, kamu nimbun hasil panenmu sendiri, misalnya beras nih, ente punya sawah, kemudian ente panen, tapi nggak ente jual, ente simpan, ya emang untuk 3 tahun ke depan biar anak cucu anak nggak kelaparan, misalnya. Itu apakah itu disebut dengan menimbun barang al-ihtikar ini, ya, untuk arah negatif ini atau tidak? Tidak, kan gitu ya. Karena apa? Karena di situ ente tidak bermaksud untuk idroron binas, ya. Kemudian apa? Kemudian juga ente di situ tidak menimbun dalam artian ente tidak membeli barang itu untuk ditimbun, paham nggak? Nah, berarti syarat ketiga apa? Syarat ketiga itu berarti orang itu harus membeli, ya. Imam Malik juga ngomong harus beli, ya. Jadi kalau ente memanen dari sawahmu sendiri, ya, berkintal-kintal, kemudian ente simpen untuk 5 tahun, 4 tahun ke depan untuk anak cucu ente, nah maka itu bukan disebut al-ihtikar, bukan disebut menimbun barang untuk monopoli, itu enggak, ya. Karena apa? Karena ente dari hasil panenmu sendiri, ya, itu untuk kehidupan keluargamu sendiri, maka itu tidak disebut dengan al-ihtikar, menimbun barang untuk monopoli. Oke? Jelas ya? Nah, walaupun di sini nanti sebenarnya kalau kita bahas secara detail, itu dalam membeli ini ada perbedaannya lagi. Kalau membeli ketika waktu murah, itu maka nggak, kemudian harganya naik dengan sendirinya, kemudian kita menjual dengan harga yang mahal, itu nggak apa-apa, kan gitu. Ada yang detailin lagi, kalau belinya pas mahal untuk dijual lebih mahal lagi, atau beli pas murah sengaja disimpan nunggu sampai mahal baru dijual. Nah, itu pembahasannya panjang lah, ya. Yang penting intinya yang kita bahas sekarang untuk kalian anak kelas 11, ya, yang penting difahami dulu bahwasanya ihtikar, menimbun barang ke arah negatif untuk monopoli, ya, untuk menyusahkan orang lain, itu yang dimaksudkan seperti apa sih? Seperti ini, ya. Menurut tiga imam ini untuk bahan pokok, khusus bahan pokok, Imam Malik semua barang. Kemudian syarat kedua, syarat ketiga itu tidak ada perbedaan. Syarat kedua itu idroron binas, yang ketiga adalah untuk harus barang tersebut harus dari pembelian, ya, harus beli barangnya, bukan hasil panen sendiri, ya. Oke. Karena apa, ya? Kalau hasil panen sendiri kemudian ente simpan, itu namanya al-iddikhar. Oke? Paham ya? Kalau iddikhar itu menimbun barang tapi arahnya positif. Ya, tidak untuk menyelakakan orang lain, tapi kalau ihtikar itu menimbun barang untuk monopoli, ya. Paham ya? Paham, makanya di Islam itu dibedakan, ada al-ihtikar, ada al-iddikhar. Cukup ya? Ya, kalau cukup kita cukupkan aja, nanti kalau ada pertanyaan tanya ke WhatsApp, oke? Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.